Sementara dunia terlelap, pikiran kita seringkali masih berperang. Namun, para filsuf Stoa memiliki cara untuk mengubah malam menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kekuatan batin. Video ini lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah ajakan untuk melepaskan beban masa lalu, mengabaikan ketakutan akan masa depan, dan bangkit dengan kekuatan sunyi yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Ini adalah perjalanan menuju ketenangan, disiplin, dan kejernihan yang bisa mengubah cara kamu beristirahat dan menjalani hidup. Aku mengajakmu untuk mematikan lampu, duduk nyaman di tempat tidur atau di sofa, dan bersamaku sampai kamu merasa siap untuk tidur. Mari kita mulai. Bayangkan sejenak bahwa sebelum kamu menutup mata, pikiranmu bisa memilih benih apa yang akan ditanam di tanah paling subur yang ada. Bawah sadarmu. Pikirkan jam-jam tidur bukan hanya sebagai waktu istirahat fisik, tetapi sebagai laboratorium sunyi di mana respons yang akan kamu miliki besok sedang diprogram. Banyak orang berpikir bahwa tidur berarti mematikan semuanya, seolah-olah saat berbaring, otak berhenti bekerja. Namun, kenyataannya berbeda. Tubuhmu beristirahat, ya, tetapi pikiranmu tetap aktif, memproses, menyerap, dan mengulangi. Apa yang kamu berikan dalam saat-saat terakhir itu? Apa yang kamu biarkan bergema di dalam dirimu saat lampu padam dan dunia diam menjadi naskah hidupmu? Dan inilah pertanyaan pentingnya. Naskah apa yang ingin kamu ulangi dalam dirimu saat tidur? Orang-orang Stoa kuno sudah memahami ini jauh sebelum sains mengonfirmasinya. Marcus Aurelius tidak menjadi kaisar yang tenang dan disiplin secara kebetulan, tetapi karena setiap malam ia merenung, menulis, dan melatih pikirannya. Seneca tidak membahas tentang memeriksa hari sebelum tidur hanya untuk terdengar filosofis. Ia melakukannya karena ia tahu bahwa jiwa kita dipengaruhi oleh pikiran yang kita bawa ke tempat tidur. Epictetus, yang mengalami perbudakan dan kehilangan, mengajarkan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi opini kita tentang hal-hal tersebut. Bagaimana jika malam ini, alih-alih membawa kecemasan hari ke tempat tidur, kamu membawa benih kejernihan? Bagaimana jika, alih-alih tertidur sambil mengulangi ketakutanmu, kamu membiarkan sebuah ide Stoa menemanimu dalam keheningan hingga fajar? Kita seringkali menyeret seluruh hari seolah-olah itu adalah karung tak terlihat. Perdebatan yang tidak terselesaikan, keputusan yang kita ragukan, kekhawatiran tentang besok, rasa bersalah tentang masa lalu. Kita menutup mata, tetapi tidak melepaskan beban. Dan kemudian, saat kita tidur, pikiran kita terus mengunyahnya berulang kali. Mengukir jauh di dalam bawah sadar perasaan terbebani. Itulah sebabnya, meskipun sudah 8 jam tidur, kita bangun dengan perasaan lelah, seolah-olah kita telah menghabiskan malam berlari dalam perlombaan tak terlihat. Tetapi ada cara lain, dan itulah yang ingin aku tawarkan kepadamu malam ini. Melatih pikiranmu dalam keheningan, menanam pikiran yang berbeda tepat di celah antara terjaga dan tidur. Carl Jung berkata, sampai kamu menyadarkan ketidaksadaran, ia akan mengarahkan hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Dan itulah yang terjadi setiap malam. Apa yang kamu pilih untuk bawa ke bawah sadarmu menjadi kekuatan sunyi yang menggerakkanmu besok. Jika kamu tertidur dengan kebencian, kamu bangun dengan ketegangan. Jika kamu tertidur dengan rasa syukur, kamu bangun dengan sedikit lebih tenang. Pikiran tidak mendiskriminasi, ia hanya memperkuat apa yang paling sering diulang. Jika yang diulang adalah ketakutan, hidupmu akan dipenuhi ketakutan. Tetapi jika yang diulang adalah kekuatan, kepercayaan diri, dan kejernihan, hidupmu akan mulai terbentuk dari sana. Aku ingin kamu memikirkan ini. Setiap pikiran seperti setetes air yang jatuh ke dalam kolam. Satu tetes terisolasi tidak mengubah apapun, tetapi jutaan tetes akhirnya membentuk batu. Begitulah yang terjadi dengan apa yang kamu ulangi setiap malam. Bukanlah frasa ajaib yang mengubahmu, tetapi konsistensi dalam melatih pikiranmu dengan apa yang ingin kamu tumbuhkan. Aristoteles berkata, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Aku akan membawanya lebih jauh.
Kita adalah apa yang kita pikirkan berulang kali, terutama pada jam-jam ketika tidak ada yang melihat kita, dalam keheningan, ketika pikiranmu paling reseptif. Itulah sebabnya pengalaman ini bukan sekadar video. Ini adalah ajakan untuk mengubah rutinitas malam harianmu menjadi pelatihan tak terlihat, ruang di mana filsafat menjadi obat, dan di mana pikiranmu berhenti menjadi musuh dan berubah menjadi sekutu. Saat kamu mendengarkan kata-kata ini, kamu tidak perlu berusaha menghafal apapun. Biarkan ide-ide itu masuk seperti tetesan hujan yang membersihkan debu yang menumpuk. Jangan melawan pikiranmu. Jangan mencoba memaksakannya. Amati mereka, biarkan mereka lewat, dan izinkan sedikit demi sedikit gema kebijaksanaan ini mulai menggantikan kebisingan. Hidup terlalu singkat untuk menghabiskan setiap malam mengulangi apa yang menyakitimu. Kamu berhak untuk beristirahat, melepaskan, dan menanam kedamaian. Meskipun dunia di luar mungkin masih kacau, apa yang kamu tentukan saat ini, apa yang kamu putuskan untuk dipelihara di dalam dirimu sekarang, akan menjadi awal yang sesungguhnya dari esok harimu. Malam ini bukan malam biasa, ini adalah ambang batas. Apa yang kamu pilih untuk bawa ke dalam kegelapan akan menentukan cahaya yang menyambutmu saat bangun. Jadi tarik napas dalam-dalam, rasakan beban di pundakmu terlepas, dan mulailah bertanya pada dirimu sendiri. Pikiran apa yang ingin aku jadikan warna jiwaku? Karena itulah pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Stoa dan yang hingga hari ini, berabad-abad kemudian, tetap menjadi awal dari setiap transformasi. Saat kamu menyendiri dalam ketenangan malam, pikirkan hal ini. Tidur bukan hanya sekadar mematikan tubuhmu. Ini adalah bengkel di mana pikiranmu mengatur semua yang kamu alami selama hari. Bayangkan setiap kenangan, setiap emosi, setiap kata yang kamu biarkan masuk ke dalam dirimu seperti benda di sebuah ruangan. Jika kamu masuk ke ruangan itu dengan kemarahan, kecemasan, atau frustrasi, meja akan penuh dengan kertas kusut. Rak-rak penuh dengan barang-barang berantakan. Lantai tertutup benda-benda yang tidak kamu tahu di mana meletakkannya. Bagaimana kamu bisa menemukan kejernihan jika semuanya berantakan? Itulah sebabnya kamu sering bangun kelelahan, karena pikiranmu menghabiskan seluruh malam berjalan di ruangan yang penuh kekacauan. Sebaliknya, jika kamu secara sadar memilih pikiran apa yang ingin kamu bawa sebelum tidur, ruangan itu teratur, kosong dari hal-hal yang tidak berguna, dan hanya tersisa apa yang menyehatkan jiwamu. Orang-orang Stoa tahu bahwa setiap malam adalah kesempatan untuk pembersihan batin. Seneca misalnya menulis bahwa sebelum tidur ia memeriksa dirinya sendiri. Ia tidak melakukannya untuk menghukum dirinya, tetapi untuk menyucikan dirinya. Ia bertanya, apa yang aku lakukan dengan baik? Apa yang aku lakukan dengan buruk? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Praktik itu tidak mencari kesempurnaan segera, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Mencegah emosi dan kesalahan menumpuk seperti debu di atas hati. Dengan melepaskan setiap hari, jiwa tetap ringan. Marcus Aurelius melakukan hal yang sama dalam meditasinya. Dan pikirkan ini, jika orang paling berkuasa di dunia, seorang kaisar yang dikelilingi perang dan krisis, menemukan waktu untuk membersihkan pikirannya setiap malam, apa yang menghalangi kita untuk melakukan hal yang sama? Bawah sadarmu tidak mati. Ia hanya menurunkan volume, dan dalam keadaan itu ia menyerap dengan lebih mudah apa yang kamu berikan padanya. Ia seperti anak kecil yang mendengarkan dalam diam, tidak berdebat, tidak mempertanyakan, hanya menerima dan menyimpan. Jika kamu memberinya ketakutan, ia akan menyimpan ketakutan. Jika kamu memberinya kepercayaan diri, ia akan menyimpan kepercayaan diri. Itulah sebabnya kuncinya terletak pada memutuskan cerita apa yang ingin kamu ulangi saat kamu menutup mata. Banyak orang tidur sambil mengulangi kesalahan, membayangkan masalah masa depan, menghidupkan kembali perdebatan. Itu seperti memberikan kepada bawah sadar sebuah buku penuh bayangan untuk disalin berulang kali. Dan kemudian mereka terkejut saat bangun dengan kecemasan, seolah-olah hari itu sudah hilang sebelum dimulai. Ini bukan sihir, ini adalah pemrograman. Pikiran bekerja dengan apa yang dimilikinya,
Dan jika yang dimilikinya adalah kekacauan, ia akan terus menghasilkan kekacauan. Namun ada sesuatu yang kuat dalam memahami mekanisme ini. Jika pikiran tetap aktif, maka ia bisa dilatih. Kamu tidak perlu terjaga untuk mengarahkannya. Kamu hanya perlu berniat sebelum tidur. Itu berarti memilih sebuah frasa, refleksi, atau ide yang mewakili jenis kehidupan yang kamu inginkan. Itu bisa sesederhana, aku mampu melepaskan apa yang tidak aku kendalikan, atau nilaimu tidak bergantung pada pendapat siapapun. Kamu tidak perlu meyakinkan dirimu dengan paksa. Cukup ulangi dengan lembut. Biarkan ia menembus keadaan rentan di mana pikiranmu mendengar lebih dari sebelumnya. Seiring waktu, kata-kata itu menjadi akar sunyi yang menopang karaktermu. Plato berkata bahwa jiwa menjadi serupa dengan apa yang direnungkannya. Jika kamu merenungkan kebencian, kamu menjadi pendendam. Jika kamu merenungkan kedamaian, kamu menjadi lebih damai. Apa yang kamu pilih untuk renungkan malam ini? Pilihan itu tidak abstrak atau filosofis, itu praktis. Pilihan itu diterjemahkan ke dalam bagaimana perasaanmu saat bangun, bagaimana kamu merespons kesulitan, dan cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Pengulangan pikiran konstruktif yang konstan adalah dasar ketenangan. Itu seperti melatih otot. Usaha terisolasi tidak cukup, diperlukan konsistensi. Dan malam, tanah subur itu adalah gimnasium rahasia di mana kamu dapat melatih pikiranmu tanpa usaha. Renungkan ini. Setiap orang yang kamu kagumi karena ketenangan atau kekuatannya tidak terlahir seperti itu. Mereka berlatih dalam keheningan, bukan pada saat-saat kejayaan, tetapi pada saat-saat intim ketika tidak ada orang lain yang melihat. Transformasi sejati terjadi ketika dunia diam, ketika kamu memutuskan benih apa yang akan kamu tanam di taman batinmu. Itulah kekuatan yang kamu miliki malam ini. Meskipun segala sesuatu tampak di luar kendali, momen ini tetap milikmu, dan apa yang kamu tabur sekarang akan menjadi buah yang kamu panen besok. Jadi saat kamu merasakan tidur mendekat, biarkan kata-kata ini masuk ke dalam dirimu seperti balsem. Kamu memilih ketenangan, kamu memilih kekuatan, kamu memilih untuk tidak mengulangi cerita kecemasan yang sama. Malam ini dimulai naskah baru. Satu yang ditulis dengan ketenangan, disiplin, dan keyakinan bahwa pikiranmu bisa menjadi sekutu terbesarmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana pikiranmu tampak berbicara lebih keras tepat saat dunia menjadi sunyi? Seolah-olah saat lampu padam, semua pikiran yang kamu tekan sepanjang hari bergegas naik ke panggung. Beberapa datang menyamar sebagai kekhawatiran, yang lain sebagai kenangan, yang lain sebagai rencana yang tampak mendesak meskipun sebenarnya tidak. Dan dalam parade tanpa henti itu, istirahatmu diserbu. Bukan kebetulan bahwa banyak orang merasakan tempat tidur mereka sebagai medan perang, bukan melawan monster dari luar, tetapi melawan hantu dari pikiran mereka sendiri. Namun orang-orang Stoa, dengan kebijaksanaan abadi mereka, telah menemukan cara untuk mengubah musuh yang tampak itu menjadi sekutu. Marcus Aurelius mengatakan bahwa pikiran diwarnai oleh pikiran yang menghuninya. Pikirkan ini, jika sebelum tidur kamu memilih pikiran tentang rasa syukur, ketenangan, atau disiplin, warna-warna itu meresapi jiwamu dan mempersiapkannya untuk hari berikutnya. Sebaliknya, jika kamu membiarkan kemarahan, perbandingan, atau ketakutan menjadi hal terakhir yang kamu renungkan, emosi-emosi itu melukis kanvas hidupmu. Tidur tidak menghapus apapun, ia memperkuatnya. Itulah sebabnya latihan sejati dimulai tepat pada menit-menit ketika kamu menutup mata. Itu seperti menyerahkan naskah sebuah lakon kepada bawah sadar. Apapun yang kamu berikan, itulah yang akan dipentaskan sepanjang malam. Epictetus menjelaskannya dengan sederhana. Bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi opini kita tentang hal-hal itu. Seringkali, bukan peristiwa hari itu yang merampas tidurmu, tetapi bagaimana kamu menafsirkannya. Kritik dari seseorang menjadi luka yang dalam karena kamu mengulanginya berulang kali. Kekhawatiran kecil berubah menjadi bencana karena pikiranmu melatihnya seolah-olah itu tak terhindarkan. Dengan tertidur membawa penilaian yang terdistorsi itu, bawah sadarmu menganggapnya sebagai kebenaran,
dan mencetaknya jauh di dalam dirimu. Namun kabar baiknya adalah kapasitas pencetakan yang sama ini dapat digunakan untuk keuntunganmu. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Apa yang kamu tabur di malam hari akan bertunas di pagi hari. Jika kamu menanam benih ketakutan, akar akan tumbuh yang menjerat kepercayaan dirimu. Jika kamu menanam benih kebijaksanaan, saat bangun kamu akan menemukan lebih banyak kejelasan untuk menghadapi apapun yang datang. Kamu yang memutuskan benih apa yang akan ditanam. Tidak ada orang lain yang melakukannya untukmu. Kesalahan terletak pada keyakinan bahwa kamu tidak memutuskan apapun, bahwa kamu hanya berbaring dan pikiranmu melakukan apa yang diinginkannya. Tetapi bahkan tindakan tidak memutuskan sudah merupakan keputusan. Keputusan untuk membiarkan kebisingan dunia menjadi penabur benihmu. Itulah sebabnya orang-orang Stoa mempraktikkan introspeksi malam hari. Mereka tidak memerlukan ritual rumit atau afirmasi yang tidak realistis. Cukup dengan mengamati diri sendiri dengan jujur, mengakui pikiran apa yang tidak layak dibawa ke tempat tidur, dan menggantinya dengan refleksi yang lebih mulia. Seneca merekomendasikan pemeriksaan ini bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tindakan perawatan diri. Itu seperti membersihkan rumahmu sebelum beristirahat. Kamu tidak akan tidur dengan tenang jika tahu ada kekacauan di mana-mana. Hal yang sama terjadi dengan pikiran. Dan disinilah psikologi modern masuk untuk mengonfirmasi apa yang sudah diintuisi oleh orang-orang kuno. Neuroscience menunjukkan bahwa selama tidur, otak mengonsolidasikan ingatan, memproses emosi, dan mengatur informasi. Apa yang kamu pikirkan terakhir sebelum tidur memiliki akses istimewa ke sistem saraf. Itulah sebabnya, jika kamu tidur sambil meninjau kekhawatiran, kamu tidak hanya tidur lebih buruk, tetapi kamu bangun dengan perasaan bahwa kekhawatiran itu lebih besar dari kenyataannya. Sebaliknya, jika kamu tertidur dengan pikiran tentang kejelasan atau rasa syukur, otakmu menyimpannya sebagai referensi dan kamu bangun dengan lebih banyak stabilitas. Renungkan, berapa kali kamu menghabiskan malam memutar-mutar sebuah perdebatan di pikiranmu dan keesokan harinya perdebatan itu tampak lebih besar? Itu terjadi karena bawah sadarmu telah mempraktikannya sepanjang malam. Sekarang bayangkan efek sebaliknya. Apa yang akan terjadi jika, alih-alih mengulangi ketakutanmu, kamu mengulangi frasa Stoa seperti, "Apa yang tidak dalam kendaliku tidak memiliki kekuatan atasku." Apa yang akan terjadi jika setiap malam kamu memperkuat gagasan bahwa kamu mampu melepaskan dan menjaga ketenangan? Itu bukan sugesti kosong. Itu adalah pemrograman yang disengaja. Hal yang luar biasa adalah kamu tidak perlu memaksakannya. Pikiranmu, seperti tanah yang subur, akan melakukan tugasnya. Satu-satunya hal yang kamu butuhkan adalah memutuskan benih apa yang akan ditanam. Itulah yang kamu lakukan sekarang, melatih taman batinmu. Jangan mengharapkan perubahan segera atau ajaib. Transformasi terjadi sedikit demi sedikit, seperti pohon yang tumbuh dalam keheningan, tidak terlihat oleh mata setiap malam, tetapi suatu hari muncul kokoh, teguh, mustahil untuk dirobohkan. Begitulah karakter dibentuk, begitulah ketenangan dibangun. Dan semuanya dimulai di sini. Pada saat ini, dalam keputusanmu untuk memilih pikiran apa yang layak tinggal bersamamu saat kamu tidur, dan mana yang lebih baik dilepaskan dalam kegelapan. Setiap malam, tanpa kamu sadari, kamu menghadapi ambang batas sunyi. Itu adalah saat ketika hari berakhir, dan pikiran mulai berbicara lebih keras. Di ambang batas itu terdapat pilihan yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Pikiran apa yang akan kamu biarkan masuk ke dalam istirahatmu? Namun pilihan itu sangat menentukan, karena apa yang kamu bawa ke tempat tidur tidak hilang dalam kegelapan. Ia menjadi bahan yang digunakan bawah sadarmu selama berjam-jam. Itulah sebabnya, meskipun kamu tidur 8 jam, jika hal terakhir yang kamu tinggalkan di pikiranmu adalah kecemasan, kamu akan bangun dengan perasaan telah berlari tanpa henti di labirin kekhawatiran. Dan jika, sebaliknya, hal terakhir yang kamu tinggalkan adalah pikiran tentang ketenangan, kamu akan bangun dengan kejelasan yang sulit dijelaskan, seolah-olah hidup terasa sedikit lebih ringan. Orang-orang Stoa memiliki pandangan yang sangat praktis tentang momen ini. Bagi mereka, tidur bukanlah tanda kurung dalam kehidupan, tetapi bagian dari kehidupan itu sendiri.
Marcus Aurelius, dalam meditasinya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa pikiran harus tetap selaras dengan kebajikan, bahkan dalam momen-momen paling biasa, bahkan dalam istirahat. Seneca mengatakan bahwa hari tidak boleh ditutup tanpa tinjauan yang jujur. Dan Epictetus memperingatkan kita bahwa jika kita tidak melatih pikiran kita, dunia akan melakukannya untuk kita, dan jarang sekali dunia melakukannya untuk keuntungan kita. Pikirkan betapa relevannya peringatan itu saat ini. Kita hidup di era di mana, tepat sebelum tidur, banyak orang menyerahkan diri pada layar, berita yang syarat ketakutan, perbandingan kosong di media sosial, dan kemudian mereka bertanya-tanya mengapa mereka bangun lelah, tidak percaya diri, atau mudah tersinggung. Jawabannya jelas, karena mereka memberikan jam terakhir kesadaran mereka pada kekacauan. Tetapi bayangkan skenario yang berbeda. Bayangkan bahwa sebelum tidur kamu memutuskan untuk berhenti, menutup mata, dan mengulangi pemikiran Stoa yang mengingatkanmu akan kekuatan batinmu. Sesuatu yang sesederhana. Aku memiliki kendali atas penilaianku, bukan atas fakta. Frasa itu menjadi kompas sunyi yang diikuti pikiranmu selama malam. Dan saat kamu bangun, meskipun dunia tetap kompleks, reaksimu berubah. Kamu tidak lagi terjebak dalam jaring kecemasan yang sama, karena kamu melatih pikiranmu untuk mengenali perbedaan antara apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Psikologi modern mengonfirmasi hal ini. Pengulangan adalah kunci pembelajaran yang mendalam. Otak tidak membedakan antara kebenaran objektif dan gagasan yang diulang dengan keyakinan. Apa yang sering didengar menjadi kebiasaan, dan kebiasaan mental diterjemahkan menjadi emosi, persepsi, dan akhirnya tindakan. Begitulah sebuah frasa sederhana yang diulang sebelum tidur dapat mengubah cara hidupmu. Itu bukan sugesti murahan. Itu adalah neuroplastisitas, kemampuan otak untuk mengatur ulang dirinya sendiri dan menciptakan jalur baru. Setiap malam kamu memiliki kesempatan untuk membuka jalur itu atau memperkuat jalur yang sudah merugikanmu. Plato menulis bahwa awal adalah bagian terpenting dari setiap karya. Dan jika kamu pikirkan, harimu tidak dimulai saat alarm berbunyi. Ia dimulai malam sebelumnya, dengan pikiran yang kamu biarkan mengendap di pikiranmu. Tidur dengan kebencian berarti memulai hari dalam mode bertahan. Tidur dengan rasa syukur berarti memulai dengan perisai tak terlihat yang mengubah warna setiap pengalaman. Ini bukan tentang menyangkal realitas atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang memilih dengan bekal mental apa kamu akan menjalani hari berikutnya. Tanyakan pada dirimu sekarang, pikiran apa yang kamu bawa tadi malam? Berapa kali kamu tertidur sambil mengulangi kesalahan, membayangkan masa depan yang suram, percaya bahwa kamu tidak cukup? Setiap kali itu terjadi, pikiranmu memperkuatnya seolah-olah itu adalah kebenaran. Tetapi inilah bagian yang membebaskan. Kamu juga dapat menghentikan siklus itu. Kamu dapat menabur naskah baru. Kamu dapat memutuskan bahwa malammu tidak akan menjadi gema ketakutanmu, tetapi ruang latihan yang sunyi. Dengan demikian, setiap blok tidur menjadi bengkel di mana tidak hanya tubuhmu beristirahat, tetapi pikiranmu menjadi lebih kuat. Pikirkan apa artinya itu. Saat kamu tidur, kamu bisa melatih ketenanganmu, ketahananmu, dan kemampuanmu untuk melepaskan. Kamu tidak memerlukan kemauan yang ekstrim atau jam meditasi yang panjang. Hanya sebentar kesadaran sebelum tidur. Momen itu mengubah segalanya, karena apa yang kamu pilih pada saat itu adalah apa yang akan mekar besok saat kamu membuka mata dan kembali menghadapi dunia. Dan saat itulah kamu memahami bahwa setiap malam sebenarnya adalah awal yang baru. Ada detail yang sebagian besar orang lewatkan. Bukan kelelahan fisik yang paling berat di tempat tidur, tetapi kelelahan mental. Kamu bisa berlari, bekerja, bergerak sepanjang hari, dan tetap memulihkan energi dengan beberapa jam istirahat. Tetapi ketika yang kamu seret adalah pikiran obsesif, rasa bersalah, atau kekhawatiran, tidak ada jumlah jam yang bisa mengembalikan keringananmu. Kamu berbaring dan meskipun menutup mata, pikiranmu tetap berjalan seperti mesin yang tidak tahu cara mati. Dan kemudian muncul perasaan bahwa tidur tidak cukup, bahwa kamu tidur tetapi tidak beristirahat, bahwa kamu bangun dengan beban yang sama seperti yang kamu bawa tadi malam. Itulah tanda paling jelas bahwa pikiranmu membutuhkan latihan yang berbeda. Orang-orang Stoa
berabad-abad yang lalu, sudah tahu bahwa kelelahan paling berbahaya bukanlah kelelahan tubuh, tetapi kelelahan jiwa. Seneca memperingatkan bahwa kita kehilangan lebih banyak waktu untuk khawatir daripada bertindak, dan bahwa sebagian besar penderitaan tidak perlu karena hanya terjadi dalam imajinasi kita. Pikirkan berapa banyak malam yang telah kamu sia-siakan untuk memutar ulang argumen yang tidak pernah terselesaikan, mengantisipasi masalah yang tidak pernah datang, atau menghukum dirimu sendiri atas kesalahan yang tidak bisa lagi kamu ubah. Itulah kebisingan yang mencuri kedamaian. Dan bagian terburuknya adalah saat kamu mengulanginya dalam keheningan, bawah sadarmu menyimpannya sebagai pola yang valid. Pada akhirnya, itu bukan sekadar kekhawatiran. Itu adalah kebiasaan yang mulai mendefinisikan identitasmu. Bayangkan pikiranmu seperti komputer yang setiap malam menerima instruksi untuk memprogram dirinya sendiri. Kamulah programmernya, meskipun tidak selalu kamu sadari. Jika kamu membiarkan instruksi ketakutan, ketidakamanan, atau kemarahan masuk, itulah program yang akan dijalankan keesokan harinya. Jika sebaliknya kamu secara sadar memilih instruksi ketenangan, penerimaan, dan kekuatan, itulah program yang akan menentukan reaksimu terhadap peristiwa. Kamu tidak perlu berteriak pada pikiranmu atau memaksanya. Kuncinya ada pada pengulangan yang tenang, pada menanam ide-ide sederhana yang menjadi hal terakhir yang kamu dengar sebelum tidur. Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan datang ketika kita berhenti mengkhawatirkan apa yang orang lain katakan atau lakukan dan fokus pada apa yang tergantung pada kita. Bayangkan mengulangi frasa itu sebelum tidur. Mungkin itu tidak mengubah apapun di dunia luar, tetapi itu mengubah cara kamu menghadapinya. Pikiranmu bangun mengingat bahwa kekuatanmu terletak pada reaksimu, bukan pada apa yang terjadi di luar. Dan sedikit demi sedikit, pengingat itu menjadi refleks, kebiasaan, cara alami keberadaanmu di dunia. Sains mendukung ini. Selama tidur, otak memproses emosi yang belum terselesaikan dan memutuskan kenangan mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Apa yang kamu pikirkan tepat sebelum tidur memiliki prioritas dalam seleksi itu. Jika hal terakhir yang kamu bawa ke tempat tidur adalah gagasan bahwa kamu tidak cukup, gagasan itu disimpan sebagai relevan. Jika hal terakhir yang kamu bawa adalah keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan kedamaian, keyakinan itu juga tercetak. Ini bukan sihir, ini adalah biologi. Ini adalah cara otakmu memutuskan informasi apa yang penting. Itulah sebabnya setiap malam kamu memiliki kemungkinan kelahiran kembali yang kecil. Kamu tidak perlu mengubah seluruh harimu. Kamu hanya perlu mengubah menit-menit terakhir kesadaran. Jadikan momen itu sebagai ritual pembersihan mental. Tanyakan pada dirimu, pikiran apa yang ingin aku tinggalkan di luar ruangan batiniahku? Benih apa yang ingin aku tanam di taman rahasiaku? Ini bukan tentang menyangkal apa yang terjadi, tetapi tentang memutuskan apa yang layak dibawa ke istirahat dan apa yang harus ditinggalkan. Bayangkan sejenak, kamu berdiri di depan sebuah pintu. Di satu sisi, ada kebisingan, rasa bersalah, ketakutan, dan argumen yang tidak ada habisnya. Di sisi lain, ada ketenangan, kekuatan, dan kejelasan. Kamu sendirilah yang memutuskan apa yang akan kamu bawa melewati pintu itu, dan keputusan kecil yang kamu buat malam ini bisa sangat berpengaruh pada bagaimana kamu bangun besok. Karena hari yang baru tidak dimulai saat fajar, tetapi saat ini, ketika kamu memilih pikiran yang akan menemanimu menjelang tidur. Itulah disiplin Stoa yang sejati. Bukan tentang mengendalikan dunia, tetapi melatih pikiranmu untuk menemukan kedamaian di tengah segala badai. Ketika malam tiba dan dunia menjadi tenang, yang tersisa hanyalah suara batinmu sendiri. Kadang-kadang, suara itu bisa sangat keras dan tidak ramah. Ia mungkin mengingatkanmu pada semua kesalahan, mengulangi bahwa kamu tidak cukup baik, dan menempatkanmu di ruang sidang imajiner di mana kamu selalu tampak bersalah. Apakah itu terdengar familiar? Itulah mengapa banyak orang pergi tidur dengan jantung berdebar dan bangun dengan beban yang sama. Karena hakim yang menyiksa mereka tidak ada di luar, tetapi di dalam pikiran mereka sendiri. Disinilah filsafat Stoa bisa membantu. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa melukaimu, kecuali penilaianmu sendiri.
Bukan kritik orang lain yang menyakitkan, tetapi cara kamu menginterpretasikannya. Bukan kesalahan yang merusak kedamaianmu, tetapi cara kamu mengulanginya dan menjadikannya hukuman. Setiap malam, jika kamu tidak berhati-hati, kamu membawa semua interpretasi itu ke tempat tidur. Bawah sadarmu menganggapnya sebagai perintah dan mencetaknya di dalam dirimu. Inilah yang menyebabkan ketidakamanan yang terus-menerus. Bukan dari satu fakta yang terisolasi, tetapi dari pengulangan yang terus-menerus. Bayangkan sejenak jika kamu memutuskan untuk mengubah kebiasaan itu. Alih-alih memberi makan hakim batinmu, kamu memberikan pikiranmu pemikiran yang lebih positif, seperti, "Hari ini aku sudah melakukan yang terbaik. Besok aku akan punya kesempatan lagi." Refleksi seperti itu tidak menghilangkan kesalahan, tetapi mengubah cara kamu membawanya. Kesalahan itu bukan lagi beban, tetapi pelajaran yang memperkuatmu. Ketika kamu mengulangi ini setiap malam, bawah sadarmu mulai memprogram dirinya untuk ketahanan, bukan rasa bersalah. Seneca berbicara tentang memeriksa hari dengan semangat pertumbuhan, bukan penyiksaan. Ia mengajarkan untuk mengamati dengan jujur, mengakui apa yang bisa ditingkatkan, dan melepaskan apa yang sudah tidak bisa diperbaiki. Praktik ini seperti membersihkan debu sebelum tidur. Kamu tidak menumpuknya hingga rumah tidak layak huni. Kamu membersihkannya sedikit setiap hari untuk menjaga pikiranmu tetap bersih. Jangan tunggu sampai beban menjadi terlalu berat untuk berhenti. Jadikan setiap malam sebagai kesempatan untuk membersihkan. Psikologi modern juga sepakat pada hal yang mendasar. Apa yang diulang akan diperkuat. Setiap kali kamu berpikir, "Aku tidak cukup," otakmu memperkuat sirkuit itu. Setiap kali kamu berpikir, "Aku punya kekuatan untuk mencoba lagi," ia juga memperkuat sirkuit itu. Dan saat kamu bersiap tidur, ketika pikiranmu paling terbuka, frasa-frasa itu tercetak dengan lebih kuat. Tidak masalah jika kamu tidak sepenuhnya mempercayainya pada awalnya. Pengulangan yang konstan akhirnya meyakinkan sistem sarafmu bahwa itu nyata. Begitulah cara kerja pembelajaran dan transformasi. Tanyakan pada dirimu, apa yang ingin kamu perkuat malam ini? Naskah rasa bersalah atau naskah ketenangan? Beban dari apa yang tidak berjalan baik atau keyakinan bahwa kamu bisa tumbuh? Keputusan ini, meskipun terlihat kecil, adalah yang membedakan antara bangun dengan hati yang berat atau dengan jiwa yang siap melangkah maju. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas, "Jiwamu diwarnai oleh warna pikiranmu, dan setiap malam kamu memilih warna-warna yang akan kamu gunakan untuk melukis." Jadi, saat kamu bersandar dalam keheningan, ingatlah, kamu bukan hakim batinmu, kamu bukan kesalahanmu, kamu bukan ketakutanmu. Kamu adalah pengamat yang dapat memilih pikiran mana yang akan diikuti dan mana yang harus dilepaskan. Dan setiap kali kamu memilih untuk melepaskan, kamu mendapatkan kembali sedikit lebih banyak kebebasan. Kebebasan sunyi inilah yang memberikan istirahat sejati. Karena tubuh bisa tidur berjam-jam, tetapi jika pikiran tidak melepaskan, kamu tidak pernah benar-benar beristirahat. Malam ini, cobalah melakukan sesuatu yang berbeda. Alih-alih menghukum pikiranmu, berikan dukungan padanya. Alih-alih membawa rasa bersalah ke tempat tidur, tanamkan benih pemahaman. Ketika kamu melakukannya, kamu akan menemukan bahwa saat bangun, kamu tidak hanya tidur, tetapi kamu telah terlahir kembali sedikit lebih ringan. Ada kalanya keheningan tampak seperti musuh. Segalanya tenang di luar, tetapi di dalam pikiran membuat kebisingan seolah-olah ia tidak tahu cara untuk tetap tenang. Kebisingan itu menyamar sebagai analisis, kekhawatiran, dan tanggung jawab. Kamu merasa berhati-hati dengan meninjau setiap detail hari atau mengantisipasi semua yang bisa salah besok. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah kamu terjebak dalam perangkap perenungan. Merenung adalah belajar, tetapi merenungkan adalah mengulangi hal yang sama tanpa kemajuan. Itu seperti berputar-putar di labirin, percaya bahwa kamu mencari jalan keluar, ketika kenyataannya kamu hanya menghabiskan tenaga. Orang-orang Stoa tidak punya waktu untuk kebiasaan ini. Epictetus akan menyebutnya sebagai kesalahan penilaian. Bereaksi bukan terhadap kenyataan, tetapi terhadap skenario imajiner. Ia mengatakan bahwa kita tidak diganggu oleh hal-hal, tetapi oleh opini yang kita miliki tentangnya, dan perenungan adalah tepat itu.
aliran opini yang terdistorsi yang menjadi lebih besar dalam kegelapan. Kamu pergi tidur dengan kekhawatiran kecil, dan dalam hitungan menit ia berlipat ganda di pikiranmu seolah-olah itu adalah ancaman besar. Dan yang paling menipu adalah tampaknya seperti latihan kontrol, seolah-olah berpikir banyak bisa memberimu keamanan, tetapi kenyataannya satu-satunya hal yang dilakukannya adalah mencuri energimu. Aristoteles mengatakan bahwa energi pikiran adalah esensi kehidupan. Sekarang pikirkan berapa banyak energi yang telah kamu biarkan hilang dalam pikiran melingkar yang tidak membawamu kemanapun. Setiap malam kamu terjebak dalam perenungan, kamu memulai hari berikutnya dengan lebih sedikit kekuatan, karena sebagian besar vitalitasmu tetap terperangkap dalam skenario yang diciptakan. Itu seperti mencoba berlari maraton setelah menghabiskan sepanjang malam berlari dalam mimpi tanpa bergerak dari tempat. Hasilnya sama: kelelahan, keraguan, dan kurangnya kejelasan. Tetapi ada cara yang berbeda. Langkah pertama adalah menyadari, mengakui bahwa tidak setiap pikiran layak mendapatkan perhatianmu. Orang-orang Stoa memahami ini dengan baik. Bagi mereka, pikiran harus dilatih seperti kuda. Jika kamu membiarkannya berlari tanpa arah, ia akan menyeretmu ke dalam bahaya. Tetapi jika kamu membimbingnya dengan tegas, ia bisa menjadi sekutu terbaikmu. Bimbingan itu tidak terdiri dari berteriak pada pikiran untuk diam, karena itu tidak pernah berhasil. Kuncinya adalah mengamati pikiran, mengakuinya, dan melepaskannya tanpa berpegangan. Kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, pikiran ini ada, tetapi aku tidak perlu mengikutinya sekarang. Jarak sederhana itu mengubah segalanya, karena ia berhenti menjadi monster yang mengendalikanmu dan menjadi awan yang lewat di hadapanmu. Marcus Aurelius mempraktikkan ini setiap malam. Setelah hari yang penuh dengan keputusan, pertempuran, dan ketegangan, ia menulis untuk menjernihkan pikirannya, bukan untuk mencatat kehebatannya, tetapi untuk mendisiplinkan penilaiannya. Ia mengubah pikirannya menjadi tinta agar tidak membiarkannya mendominasi dirinya. Kamu bisa melakukan hal yang sama tanpa perlu menulis risalah panjang. Cukup berhenti dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah yang aku pikirkan sekarang ini berguna? Apakah itu memperkuat atau melemahkanku? Jika jawabannya melemahkanmu, biarkan ia lewat. Istirahatmu lebih berharga daripada dialog internal yang tidak pernah berakhir. Ilmu pengetahuan modern mengonfirmasi bahwa perenungan adalah salah satu faktor terbesar kecemasan dan depresi. Bukan masalah yang menghancurkan ketenangan, tetapi kebiasaan memikirkannya berulang kali tanpa solusi. Otakmu menafsirkan pikiran-pikiran itu sebagai ancaman nyata dan menjaga sistem sarafmu tetap aktif, bahkan saat kamu berbaring di tempat tidur. Itulah sebabnya jantungmu berdetak lebih cepat, otot-ototmu tegang, dan kamu bangun lelah meskipun tidur berjam-jam. Pikiranmu tidak beristirahat karena tidak tahu cara melepaskan. Dan disinilah kesempatanmu, melatih seni melepaskan setiap malam. Ini bukan tentang menghilangkan pikiran, tetapi tentang tidak memberinya lebih banyak perhatian daripada yang diperlukan. Ingat, tidak setiap masalah harus diselesaikan sebelum tidur. Banyak yang bisa menunggu hingga fajar ketika kamu punya lebih banyak kejelasan dan energi. Tidur bukanlah saat untuk berperang dengan pikiranmu. Itu adalah saat untuk percaya bahwa bawah sadarmu akan tahu cara mengatur potongan-potongan itu sementara kamu beristirahat. Kepercayaan itu adalah tindakan disiplin dan keberanian. Jadi ketika kamu menyadari bahwa pikiranmu ingin menjeratmu dalam lingkaran, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan dirimu, aku tidak perlu menyelesaikan ini sekarang. Kedamaanku lebih berharga daripada obsesiku. Ulangi gagasan itu sampai bawah sadarmu memahaminya, dan seiring waktu kamu akan menemukan bahwa malam-malam berhenti menjadi medan perang dan menjadi tempat perlindungan. Karena ketenangan tidak datang dengan mengalahkan setiap pikiran, tetapi dengan memahami bahwa kamu tidak pernah menjadi tawanannya. Ada momen yang sangat khusus ketika kamu berbaring dan kegelapan mulai menyelimuti ruangan. Itu adalah saat ketika tubuhmu sudah mencari istirahat, tetapi pikiranmu menolak untuk berhenti. Kamu memikirkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang orang lain katakan,
apa yang bisa terjadi besok. Dan tanpa sadar, kamu mengubah tempat tidur menjadi ruang penilaian dan harapan alih-alih tempat perlindungan. Itulah harga dari tidak melatih pikiran, bahwa bahkan di saat-saat yang seharusnya damai, kamu tetap menjadi budak pikiranmu sendiri. Orang-orang Stoa memahami ini seperti tidak ada yang lain. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa kita tidak bisa melarikan diri dari diri kita sendiri. Kamu bisa berganti kota, rumah, atau teman, tetapi kamu akan selalu membawa pikiranmu bersamamu. Itulah sebabnya disiplin yang paling penting bukanlah disiplin tubuh, tetapi disiplin jiwa. Karena jika kamu tidak berhasil mengatur batinmu, tidak ada tempat yang akan memberimu istirahat sejati. Dan jika kamu berhasil melakukannya, bahkan di tengah badai, kamu bisa menemukan ketenangan. Pikirkan ini. Seringkali kita percaya bahwa istirahat tergantung pada keadaan di sekitar kita yang sempurna. Tidak ada masalah, tidak ada gangguan, semuanya berjalan baik. Tetapi hari itu hampir tidak pernah datang. Selalu ada sesuatu yang tertunda, selalu ada hal yang tak terduga, selalu ada kegelisahan. Menunggu semuanya terselesaikan untuk beristirahat sama seperti menunggu laut berhenti berombak untuk bisa berenang. Hidup akan selalu membawa gerakan. Kedamaian tidak ada di laut. Ia ada pada perenang yang belajar mengapung di atas ombak. Epictetus mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu menafsirkannya. Dan ajaran ini menjadi sangat penting di malam hari. Karena apa yang menentukan apakah kamu tidur dengan tenang atau dengan kecemasan bukanlah daftar hal-hal yang terjadi di harimu, tetapi cara kamu menafsirkannya saat menutup mata. Kamu bisa melihat kesalahan sebagai bencana atau sebagai pelajaran. Kamu bisa melihat kehilangan sebagai hukuman atau sebagai pengingat akan nilai dari apa yang masih kamu miliki. Kamu bisa melihat masa depan sebagai ancaman atau sebagai kesempatan yang masih harus ditulis. Semua itu tergantung pada penilaian yang kamu pilih untuk dipegang dalam pikiranmu. Psikologi saat ini menunjukkan bahwa otak tidak membedakan antara apa yang kamu bayangkan dan apa yang kamu alami dengan intens. Ketika kamu memutar ulang kekhawatiran, tubuhmu bereaksi seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah sebabnya jantungmu berdebar, otot-ototmu tegang, dan pernapasanmu berubah. Pikiranmu memproyeksikan film dan tubuhmu mempercayainya. Sekarang bayangkan dampak menghabiskan setiap malam memproyeksikan film-film ketakutan atau kegagalan. Wajar jika kamu bangun kelelahan karena tubuhmu telah bertarung dalam pertempuran yang hanya ada di kepalamu. Tetapi alat yang sama yang menyakitimu juga bisa menyelamatkanmu. Jika pikiranmu bereaksi begitu kuat terhadap apa yang kamu bayangkan, maka kamu dapat melatihnya untuk bereaksi positif juga. Kamu dapat memproyeksikan ketenangan alih-alih kekacauan. Kamu bisa menanamkan frasa kekuatan alih-alih mengulangi frasa kekalahan. Ini bukan tentang menyangkal realitas, tetapi tentang menggunakan imajinasimu sebagai sekutu. Orang-orang Stoa tidak mengatakan untuk mengabaikan rasa sakit. Mereka mengatakan untuk menghadapinya dengan perspektif yang berbeda. Marcus Aurelius menulis bahwa kehidupan setiap orang adalah apa yang pikirannya buat dari kehidupan itu. Frasa itu sangat berarti di malam hari, karena dalam kegelapan, tanpa gangguan eksternal, satu-satunya hal yang kamu miliki adalah pikiranmu. Jika kamu tidak belajar mengarahkannya, mereka akan mengarahkanmu. Tanyakan pada dirimu sekarang, apakah kamu ingin menjadi budak pikiranmu atau apakah kamu ingin menjadi pemandunya? Itulah pilihan yang mendefinisikan istirahatmu. Setiap malam sebelum tidur, kamu dapat mengingat ini. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya. Kamu tidak perlu memahami semuanya. Kamu hanya perlu melepaskan. Biarkan pikiran melakukan pekerjaan diamnya sementara kamu beristirahat. Percayalah bahwa apa yang benar-benar penting akan tetap ada besok, dan kamu akan menghadapinya dengan lebih banyak kejelasan. Istirahat bukanlah kemewahan, itu adalah disiplin. Dan seperti disiplin apapun, ia dilatih dengan konsistensi. Jadi malam ini, saat kamu bersiap untuk tidur, pilihlah dengan sadar pikiran yang akan menjadi tamu terakhirmu, karena pikiran itu akan menjadi penjaga yang mengawasi tidurmu dan yang menyambutmu di fajar. Ketika kamu menutup mata, mudah untuk percaya bahwa tidur adalah tindakan pasif.
Seolah-olah semuanya mati dan kamu berhenti ada selama beberapa jam. Tetapi kenyataannya adalah dalam keadaan itu, pikiranmu bekerja dengan intensitas yang jarang kita bayangkan. Ia mengatur, mengklasifikasikan, menghubungkan kenangan, memproses emosi, dan di atas segalanya memperkuat apa yang dianggapnya penting. Dan inilah kuncinya. Apa yang dipahami pikiranmu sebagai penting tidak selalu yang baik untukmu, tetapi apa yang paling sering kamu ulangi. Jika kamu mengulangi ketakutan, ia akan mengukir ketakutan. Jika kamu mengulangi ketenangan, ia akan mengukir ketenangan. Bawah sadar tidak menghakimi, ia hanya patuh. Orang-orang Stoa mengetahui ini tanpa berbicara dalam istilah ilmiah. Mereka melihat pikiran sebagai tanah subur di mana segala sesuatu yang ditanam akan tumbuh. Epictetus mengajarkan bahwa kamu tidak dapat mengendalikan hal-hal eksternal, tetapi kamu dapat mengendalikan cara kamu menafsirkannya. Penafsiran itulah benihnya. Jika kamu menafsirkan setiap rintangan sebagai tragedi, pikiranmu akan berbunga dalam kecemasan. Jika kamu menafsirkan itu sebagai pelajaran, ia akan berbunga dalam ketahanan. Dan proses ini terjadi terutama di malam hari, ketika kamu membiarkan pikiran-pikiran yang paling sering diulang masuk ke dalam tanah istirahat. Seneca memperingatkan bahwa membuang waktu untuk kekhawatiran adalah pemborosan hidup terbesar. Ia mengatakan bahwa sementara beberapa orang terobsesi mengumpulkan kekayaan, hal paling berharga yang kita biarkan hilang adalah waktu. Sekarang, apa yang terjadi setiap malam ketika kamu menghabiskan waktu berjam-jam untuk pikiran-pikiran mandul? Kamu tidak hanya kehilangan waktu, kamu kehilangan vitalitas. Seolah-olah seseorang mencuri sebagian dari hidupmu saat kamu tidur. Dan ironisnya adalah pencurinya adalah dirimu sendiri, dengan kesadaran mengulangi apa yang sudah tidak ada solusinya atau apa yang belum ada. Psikologi perilaku menjelaskan fenomena ini sebagai pengondisian. Jika setiap malam kamu mengondisikan pikiranmu untuk ketakutan, kamu melatih sistem sarafmu untuk bereaksi dengan ketakutan keesokan harinya. Jika kamu mengondisikan pikiranmu untuk ketenangan, kamu melatih sistem sarafmu untuk menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Ini bukan masalah keberuntungan, ini masalah kebiasaan. Dan seperti kebiasaan apapun, ia membutuhkan latihan. Marcus Aurelius, di tengah perang dan wabah, menulis dalam buku hariannya frasa-frasa penerimaan dan kekuatan. Ia tidak melakukannya karena segala sesuatu tenang di sekitarnya, tetapi karena ia perlu memastikan bahwa batinnya tidak hancur. Kebiasaan itulah yang memungkinkannya menahan beban kekaisaran tanpa kehilangan kemanusiaannya. Tanyakan pada dirimu, apa perbedaan antara dia dan kita? Tidak ada yang esensial. Yang berubah adalah disiplin melatih pikiran dengan konsistensi, bahkan dalam kegelapan. Anggap pikiranmu seperti sungai. Jika kamu membiarkannya mengalir tanpa arah, ia akan menyeret segalanya, daun kering, sampah, puing-puing. Itulah yang terjadi ketika kamu tertidur dengan pikiran yang tidak disaring. Sungai batinmu dipenuhi dengan limbah emosional yang kemudian menjadi mustahil untuk dibersihkan. Tetapi jika kamu memasang saluran dan pemandu, sungai yang sama itu menjadi sumber kehidupan. Begitulah cara kerja pikiran malam hari. Mereka bisa menjadi kekacauan yang membanjiri batinmu, atau arus yang memberi nutrisi dan memperkuatmu. Ilmu pengetahuan modern telah menemukan bahwa kesan terakhir sebelum tidur dikonsolidasikan dengan kekuatan yang lebih besar dalam ingatan. Temuan ini mengonfirmasi apa yang diintuisi oleh orang-orang Stoa, bahwa malam adalah waktu yang paling penting untuk melatih jiwa. Karena di sanalah kamu tidak memiliki gangguan ketika kamu berhadapan dengan dirimu sendiri tanpa topeng. Dan jika kamu memanfaatkan rentang keheningan itu untuk menabur kebijaksanaan, apa yang akan berkembang adalah kekuatan. Jadi saat kamu bersiap, pikirkan, apa yang ingin aku bawa dalam perjalanan malam ini? Kamu tidak perlu memaksakannya. Kamu tidak perlu melawan setiap pikiran. Kamu hanya perlu memilih satu yang jelas dan tegas yang ingin kamu temani. Itu bisa berupa frasa, gambar, atau kenangan. Pilih apa yang mewakili kehidupan yang ingin kamu jalani. Ulangi dengan lembut, seperti seseorang yang meninggalkan benih di tanah.
dan biarkan pikiranmu dalam keheningan melakukan sisanya, karena jiwamu diwarnai oleh apa yang direnungkannya. Dan setiap malam kamu memiliki hak istimewa untuk memutuskan warna-warna yang akan melukis esok harimu. Malam, meskipun tampak seperti penutupan, sebenarnya adalah awal. Itu adalah ruang di mana kamu menabur fondasi hari berikutnya. Setiap pikiran yang kamu putuskan untuk dilepaskan, dan setiap ide yang kamu pilih untuk disimpan menjadi bahan baku pagi harimu. Jika kamu membawa kemarahan ke tempat tidur, kamu akan bangun dengan kebencian. Jika kamu membawa rasa syukur, kamu akan membuka mata dengan lebih ringan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kesederhanaan itu menyembunyikan kekuatan yang sangat besar. Orang-orang Stoa memahami bahwa nasib seseorang tidak begitu bergantung pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana mereka bersiap untuk menghadapinya. Dan tidak ada persiapan yang lebih kuat daripada keheningan malam. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri sebagai pengingat intim. Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Ia tidak menulisnya untuk menginspirasi orang lain. Ia menulisnya untuk mendisiplinkan pikirannya sendiri. Pikirkan betapa mengungkapnya praktik itu. Ia tidak percaya bahwa pikirannya sendiri akan selalu memilih jalan yang benar. Ia tahu ia perlu melatihnya, membimbingnya, dan memberinya makan dengan pikiran-pikiran yang mengingatkannya pada hal-hal yang esensial. Itulah kesempatan yang sama yang kamu miliki setiap malam. Seneca, di sisi lain, membandingkan kehidupan dengan pertunjukan teater. Ia mengatakan kita tidak dapat memilih peran yang diberikan kepada kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita memerankannya. Dan jika kamu pikirkan, setiap hari adalah babak dari pertunjukan itu. Malam adalah latihan diam, di mana kamu memutuskan bagaimana kamu akan memasuki panggung saat fajar. Jika kamu berlatih dengan ketakutan, kamu akan memerankan ketakutan. Jika kamu berlatih dengan kekuatan, kamu akan memerankan kekuatan. Kamu tidak dapat mengontrol naskah lengkap kehidupan, tetapi kamu dapat melatih pikiranmu untuk memberikan yang terbaik dalam peran yang diberikan kepadamu. Ilmu pengetahuan saat ini memberi kita lebih banyak alasan untuk percaya pada hal ini. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang mempraktikkan rasa syukur sebelum tidur tidak hanya beristirahat lebih baik, tetapi juga bangun dengan kesiapan yang lebih besar untuk menghadapi kesulitan. Otak belajar untuk memprioritaskan hal-hal positif, dan itu tercermin dalam setiap keputusan. Itu seperti menyesuaikan lensa yang kamu gunakan untuk melihat dunia. Dan semua itu terjadi dalam kegelapan saat kamu tidur, berkat apa yang kamu pilih untuk dipikirkan dalam menit-menit terakhir kesadaran itu. Epictetus mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati terdiri dari membedakan antara apa yang ada di tangan kita dan apa yang tidak. Ajaran ini sangat berharga di malam hari, karena adalah umum untuk membawa ke tempat tidur kekhawatiran yang tidak dapat kita selesaikan. Apa yang seseorang katakan, apa yang tidak dapat kita hindari, apa yang belum terjadi. Dengan melakukan itu, kita mengisi istirahat kita dengan pertempuran yang mustahil. Tetapi jika kamu mempraktikkan seni melepaskan, pikiranmu beristirahat. Dan ketika ia beristirahat, ia bangun dengan lebih banyak kejelasan untuk bertindak pada apa yang memang tergantung padamu. Bayangkan setiap malam seperti menyiapkan ransel untuk perjalanan. Kamu memutuskan apa yang akan dibawa. Jika kamu mengisi ransel itu dengan batu, rasa bersalah, kebencian, ketakutan, kamu akan berjalan keesokan harinya dengan beban yang tidak perlu. Jika sebaliknya kamu memilih untuk membawa hanya hal-hal yang esensial, kepercayaan diri, rasa syukur, ketenangan, langkahmu akan lebih ringan. Perjalanan akan sama, tetapi pengalamanmu akan berubah sepenuhnya. Kesalahan yang paling umum adalah percaya bahwa pikiran tidak dapat dikendalikan, bahwa mereka begitu saja datang dan kita harus menerimanya. Tetapi orang-orang Stoa tahu bahwa pikiran dapat dilatih. Kamu tidak memilih apa yang muncul, tetapi kamu memilih apa yang kamu biarkan tinggal. Pilihan itu, diulang setiap malam, adalah apa yang secara bertahap membentuk karaktermu. Itu seperti memahat batu, pukulan demi pukulan, pikiran demi pikiran, hingga mengungkapkan bentuk yang selalu ada di dalamnya. Jadi saat dunia menjadi sunyi dan tidur mendekat, ingatlah, ini bukan akhir,
ini adalah awal. Kamu sedang mempersiapkan tanah untuk esok harimu. Putuskan dengan hati-hati pikiran apa yang akan kamu tabur malam ini. Kamu tidak memerlukan kesempurnaan atau kendali mutlak. Kamu hanya memerlukan tindakan kesadaran kecil. Pilih pikiran yang memperkuatmu. Biarkan benih itu menjadi hal terakhir di pikiranmu, karena saat fajar tiba, itulah warna yang akan mewarnai jiwamu dan dorongan yang akan memandu harimu. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam menginginkan hari berakhir berbeda dari bagaimana hari itu dimulai. Kita semua membawa momen-momen yang tidak kita banggakan. Kata yang diucapkan dengan marah, kesempatan yang terlewat, keputusan yang membuat kita ragu apakah itu yang benar. Dan ketika malam tiba, momen-momen itu tampak berlipat ganda dalam ingatan, seolah-olah membesar dalam kegelapan. Tetapi disinilah filsafat Stoa menawarkan alternatif yang kuat. Orang-orang bijak tidak menyangkal kesalahan mereka. Mereka menghadapinya dengan terus terang, bukan untuk menghukum diri mereka sendiri, tetapi untuk belajar. Marcus Aurelius mencatat pikirannya setiap malam, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia perlu mengingat apa yang bisa ia perbaiki. Dan dalam kebiasaan mengulangi kebajikan kepada dirinya sendiri, ia menemukan kekuatan untuk bangun keesokan harinya lebih jernih dan lebih teguh. Bayangkan setiap hari seperti halaman yang ditulis. Beberapa baris indah, yang lain bengkok, yang lain bernoda. Kamu tidak dapat merobek halaman itu atau kembali, tetapi kamu dapat memutuskan bagaimana menulis halaman berikutnya. Tinjauan malam Stoa adalah itu. Melihat halaman hari, menerima apa yang tertulis, dan berkomitmen untuk menulis lebih baik besok. Itu adalah tindakan kerendahan hati, tetapi juga harapan, karena yang penting bukanlah seberapa bersih buku catatan itu, tetapi bahwa kamu tidak pernah berhenti menulis dengan niat. Psikologi modern mendukung praktik ini dengan konsep yang disebut restrukturisasi kognitif. Itu berarti mengamati pikiran, mengenali mana yang tidak berguna atau berbahaya, dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan sehat. Setiap kali kamu melakukan latihan ini, otakmu menciptakan koneksi baru. Ini bukan tentang menyangkal apa yang terjadi, tetapi tentang memberinya makna baru. Dan ketika kamu mengulangi ini setiap malam, kamu melatih pikiranmu untuk tidak terjebak dalam rasa bersalah, tetapi untuk bergerak menuju pembelajaran. Seneca mengatakan bahwa hidup tidaklah singkat, tetapi kita memendekkannya dengan menyia-nyiakannya. Salah satu bentuk pemborosan yang paling umum adalah pergi tidur dengan celaan yang tak berujung. Itu seperti membawa batu ke atas perahu yang sudah perlu ringan untuk berlayar. Jika sebaliknya kamu melepaskan batu-batu itu setiap malam, perjalananmu akan lebih mudah ditanggung. Itu tidak berarti membenarkan kesalahan. Itu berarti mengakuinya dan meninggalkannya di tempat mereka berada, di masa lalu. Masa kini adalah satu-satunya tempat di mana kamu dapat bertindak, dan besok adalah satu-satunya tanah di mana kamu dapat memperbaiki diri. Sekarang pikirkan tentang dirimu sendiri. Berapa kali kamu membawa kenangan yang tidak nyaman ke tempat tidur yang membuatmu tidak bisa tidur? Berapa kali kamu mengulangi berulang kali apa yang seharusnya kamu katakan atau lakukan? Kebiasaan itu, jika kamu tidak menghentikannya, menjadi lingkaran tanpa jalan keluar. Tetapi malam ini kamu memiliki kesempatan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Sebelum menutup mata, tanyakan pada dirimu 3 pertanyaan sederhana. Apa yang aku lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa aku perbaiki? Niat apa yang ingin aku bawa ke hari berikutnya? Jawab dengan jujur, tanpa drama. Biarkan pikiranmu memahami bahwa ia tidak perlu menghukum dirinya sendiri untuk tumbuh. Yang ia butuhkan adalah kejelasan. Ketika pikiran menerima kejelasan, ia menjadi tenang, dan ketenangan itu diterjemahkan menjadi istirahat. Istirahat tidak datang dari melawan pikiranmu, ia datang dari mengaturnya. Seperti ruangan yang penuh dengan benda-benda berserakan di lantai, kamu tidak perlu membangunnya kembali seluruhnya. Cukup angkat apa yang esensial dan biarkan ruang kosong. Hal yang sama terjadi dengan pikiranmu di akhir hari. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya. Kamu hanya perlu menempatkan setiap hal pada tempatnya. Kesalahan pada tempatnya, keberhasilan pada tempatnya, niat untuk besok pada tempatnya, dan dengan itu, jiwa merasa siap untuk melepaskan.
Marcus Aurelius menegaskan bahwa setiap hari menawarkan kemungkinan untuk memulai kembali. Kemungkinan itu tidak ada di fajar, tetapi di malam hari, karena dalam kegelapanlah kamu memutuskan apakah kamu akan membawa beban hari ke masa depan atau keringanan pelajaran. Pilihan itu ada di tanganmu. Sekarang bernapaslah, pikirkan apa yang kamu pelajari, akui bahwa kamu melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu ketahui, dan percayalah bahwa besok kamu akan memiliki kesempatan lain untuk melakukannya lebih baik. Itulah kebesaran menjadi manusia, kemampuan untuk memulai lagi, bahkan setelah hari yang sulit. Dan saat kamu membiarkan tidur mendekat, ingatlah bahwa ini bukanlah tindakan pasif. Kamu sedang melatih pikiranmu. Kamu mengajarinya untuk membedakan antara apa yang harus tinggal dan apa yang harus dilepaskan. Kamu mempraktikkan disiplin yang dianggap oleh orang-orang Stoa sebagai jalan menuju kebebasan sejati. Karena kebebasan tidak terdiri dari tidak memiliki kesalahan, tetapi dalam tidak menjadi budak kesalahan itu. Malam ini, saat tubuhmu beristirahat, jiwamu dapat belajar untuk menjadi bebas. Ada saat ketika hari perlahan larut dan kegelapan mulai menutupi segalanya. Saat itu membawa semacam cermin tak terlihat. Tiba-tiba, tanpa kebisingan eksternal, kamu mulai mendengar dengan lebih jelas apa yang kamu bawa di dalam dirimu. Apa yang tampak seperti detail di siang hari menjadi lebih besar di malam hari. Kata yang diucapkan seseorang bergema seperti gema tak berujung. Keputusan yang kamu ambil menjadi beban yang tidak kamu lepaskan, dan dengan demikian apa yang seharusnya menjadi istirahat berubah menjadi penghakiman diam terhadap dirimu sendiri. Tetapi orang-orang Stoa memiliki penangkal terhadap perasaan itu. Mereka memahami bahwa pikiran membutuhkan penutupan. Seperti sebuah buku, ia tidak dapat tetap terbuka selalu, karena cepat atau lambat halaman-halamannya akan kusut dan rusak. Epictetus mengajarkan bahwa ketenangan tidak terdiri dari memiliki kehidupan tanpa masalah, tetapi dalam belajar mengatur responsmu terhadapnya. Dan pemerintahan ini dimulai dalam keintiman malam, karena di sanalah pikiranmu menunjukkan dirinya tanpa topeng, di mana kamu tidak lagi bertindak untuk orang lain. Apa yang kamu pikirkan dalam menit-menit keheningan itulah yang benar-benar membentuk karaktermu. Kamu dapat memilih untuk menjadi tawanan keraguanmu, atau kamu dapat memilih untuk menjadi pelajar dari pengalamanmu. Perbedaannya bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada apa yang kamu putuskan untuk dilakukan dengan itu sebelum tidur. Psikologi modern berbicara tentang konsep perenungan, kecenderungan untuk mengulangi pikiran berulang kali, dan menunjukkan bahwa itu adalah salah satu musuh terbesar istirahat. Tetapi juga mengajarkan bahwa pikiran dapat dilatih untuk mengamati tanpa berpegangan. Itulah tepatnya praktik Stoa. Melihat apa yang terjadi, mengakuinya, dan melepaskannya. Seperti seseorang yang mengamati awan di langit, mereka tidak berhenti untuk melawannya. Mereka tidak mengikutinya. Mereka tidak mempertanyakannya. Mereka melihatnya lewat, memahami bahwa ia tidak abadi, dan melanjutkan. Jika kamu belajar melakukan ini dengan pikiranmu di malam hari, beban menjadi lebih ringan. Seneca mengusulkan latihan yang sederhana dan kuat. Setiap malam ia meninjau tindakannya, bukan untuk menghukum dirinya sendiri, tetapi untuk menyempurnakan dirinya. Ia bertanya apa yang telah ia lakukan dengan baik, apa yang telah ia lakukan dengan buruk, dan apa yang bisa ia perbaiki. Perhatikan bahwa ia tidak mencari kesempurnaan segera. Ia mencari kemajuan yang konstan, dan kemajuan itu dibangun dalam langkah-langkah kecil, hari demi hari. Dengan cara yang sama, kamu tidak perlu menyelesaikan seluruh hidupmu malam ini. Kamu hanya perlu momen kejelasan untuk mengenali apa yang harus dilepaskan dan apa yang harus dipelajari. Tindakan kecil itu diulang malam demi malam, mengubah cara kamu bangun. Bayangkan setiap malam seperti mengosongkan ransel. Selama hari kamu mengumpulkan batu, kekhawatiran, argumen, kesalahan, ketakutan. Jika kamu tidak pernah mengosongkan ransel, setiap hari akan lebih berat dari hari sebelumnya. Tetapi jika kamu berhenti di malam hari, mengeluarkan batu-batu itu satu persatu, dan memutuskan mana yang benar-benar layak disimpan, maka kamu bangun lebih ringan. Itulah yang dimaksud dengan refleksi malam Stoa. Pengosongan sadar agar tidak menumpuk apa yang hanya mencuri energimu. Marcus Aurelius, di tengah beban memerintah kekaisaran,
menemukan ketenangan dalam mengingat bahwa besok selalu merupakan kesempatan baru. Jika seseorang seperti dia, dikelilingi oleh perang dan tanggung jawab yang sangat besar, dapat menemukan kedamaian dalam pemikiran itu, mengapa kamu tidak bisa? Kuncinya bukanlah besarnya masalah, tetapi disiplin pandanganmu. Karena apa yang sering kamu lihat itulah yang akhirnya menjadi kenyataan. Ilmu pengetahuan mengonfirmasinya. Otakmu mengonsolidasikan ingatan dan pembelajaran selama tidur. Apa yang kamu pikirkan terakhir sebelum tidur memiliki akses istimewa ke bawah sadar. Itulah sebabnya, jika kamu memilih pikiran tentang kejelasan, ketenangan, atau rasa syukur, itulah yang akan diperkuat oleh pikiranmu selama malam. Dan ketika kamu membuka mata di fajar, kamu tidak akan bangun dengan cara yang sama. Kamu akan bangun dengan sensasi yang berbeda, dengan fondasi batin yang lebih kokoh. Malam ini, ketika kamu merasakan pikiranmu berputar-putar dan seolah ingin menjeratmu, ingatlah satu hal. Kamu tidak perlu mengikuti semua pikiran itu. Cukup pilih satu atau dua yang benar-benar berharga dan bisa memperkuatmu, meskipun terasa sederhana. Ulangi dalam hati dengan lembut, biarkan ia bersemayam dalam dirimu. Itu seperti benih yang akan tumbuh saat kamu tidur. Ketika pagi tiba, kamu mungkin tidak langsung merasakannya, tetapi seiring waktu, kebiasaan ini akan membangun kekuatan dalam dirimu. Ingatlah, ketenangan tidak datang begitu saja. Ia perlu dilatih, ditanam, dan dirawat, dan semua itu dimulai saat ini, di keheningan malam. Hari-hari mungkin terasa seperti pertempuran yang tak ada ujungnya, dengan tanggung jawab yang bertumpuk, percakapan yang tidak berjalan sesuai harapan, berita yang mengganggu, atau kekecewaan yang menyakitkan. Ketika malam tiba, semua kebisingan ini berkumpul di kepalamu seolah tidak ingin memberimu ruang untuk bernafas. Namun, malam sebenarnya diciptakan untuk menjadi waktu yang tenang, sebuah jeda, ruang untuk penyembuhan, dan tempat di mana tubuh dan jiwa bisa beristirahat. Masalahnya bukan pada malamnya, tetapi pada apa yang kita bawa ke dalamnya. Jika kita mengisi malam dengan beban hari, kita akan bangun dengan beban yang sama. Tapi jika kita mengisinya dengan ketenangan, hidup di pagi hari akan terasa berbeda. Orang-orang Stoa sangat ahli dalam mengubah tantangan menjadi peluang. Marcus Aurelius pernah mengatakan, "Apa yang menghalangi jalan, justru itu adalah jalan itu sendiri." Pikirkan sejenak tentang kekuatan kata-kata ini. Apa yang kamu lihat sebagai rintangan hari ini bisa menjadi kekuatan yang mendorongmu ke depan esok. Penyakit yang membatasi kamu kemarin bisa menjadi pengingat akan kerapuhan hidup dan pentingnya setiap momen. Kekecewaan yang kamu rasakan dapat mengajarkanmu untuk melepaskan harapan yang tidak realistis. Kegagalan yang menyakitkan bisa menjadi benih kerendahan hati dan kebijaksanaan. Apa yang menyakitkan hari ini dapat menjadi akar kekuatanmu di masa depan. Psikologi modern menyebut proses ini sebagai pertumbuhan pasca trauma. Ini menggambarkan bagaimana setelah mengalami pengalaman pahit, beberapa orang tidak hanya bertahan, tetapi malah bangkit dengan ketahanan dan kejelasan yang lebih besar. Gagasan ini sudah ada dalam Stoicisme. Rasa sakit bukanlah musuh yang harus dihindari. Ia adalah guru yang perlu didengarkan. Setiap malam sebelum tidur, kamu punya kesempatan untuk menginterpretasikan ulang apa yang kamu alami sepanjang hari. Bukan sebagai beban yang mengekangmu, tetapi sebagai pelajaran yang membentuk dirimu. Seneca mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tidak bahagia daripada orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan, karena mereka tidak pernah menguji diri mereka sendiri. Renungkan itu. Mungkin apa yang kamu anggap sebagai kutukan saat ini adalah kesempatan bagi jiwamu untuk mengenal diri lebih dalam. Mungkin beban yang kamu rasakan bukanlah hukuman, tetapi latihan. Ketika kamu membiarkan perspektif ini mengendap dalam pikiranmu sebelum tidur, apa yang tampak tak tertahankan bisa berubah menjadi jalan. Anggap hidupmu seperti sungai. Kadang mengalir tenang, dan kadang bertemu dengan batu dan arus yang deras. Pikiran yang cemas melihat batu-batu itu sebagai rintangan. Namun, pikiran yang terlatih melihatnya sebagai bagian dari alur, sebagai kesempatan untuk belajar bernavigasi dengan lebih baik.
inilah undangan dari Stoa. Jangan bertanya mengapa ada batu di jalanmu. Tanyakan pada dirimu, jenis navigator seperti apa yang mereka bentuk dalam dirimu. Pertanyaan ini, jika kamu membiarkannya beristirahat dalam pikiranmu setiap malam, menjadi obat terbaik untuk melawan keputusasaan. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa apa yang kita pikirkan dengan emosi paling kuat sebelum tidur lebih mungkin untuk diingat. Oleh karena itu, jika kamu menganggap kesulitanmu sebagai tragedi, pikiranmu akan memperkuat ide bahwa kamu adalah korban. Tetapi jika kamu memilih untuk melihatnya sebagai latihan, pikiranmu akan memperkuat gagasan bahwa kamu kuat. Saat bangun, emosi tidak hilang, tetapi warnanya berubah. Apa yang kemarin terasa tak tertahankan, hari ini bisa menjadi bagian dari proses. Epictetus, yang mengalami perbudakan, mengungkapkan ini dengan jelas. Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu menghadapinya yang menentukan siapa dirimu. Setiap malam, kamu berhadapan dengan pikiran-pikiranmu yang paling intim, dan kamu memutuskan bagaimana kamu akan menghadapinya. Kamu bisa tertidur sambil mengulangi frasa, "Ini tidak adil," atau kamu bisa tertidur sambil mengingat, "Ini melatihku." Dan tergantung mana yang kamu pilih, jiwamu akan diwarnai dengan satu warna atau lainnya. Jadi, saat kamu bersiap untuk melepaskan hari, ingatlah, semua yang kamu alami hari ini, bahkan yang paling menyakitkan, bisa jadi bahan untuk pertumbuhan. Bukan karena penderitaan itu baik dengan sendirinya, tetapi karena pikiranmu dapat mengubahnya menjadi kekuatan. Itulah alkimia sejati kehidupan. Mengubah apa yang tampak seperti reruntuhan menjadi fondasi. Malam ini, alih-alih melawan apa yang terjadi, amati dengan mata seorang pembelajar. Ulangi dalam hati, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Biarkan frasa itu menjadi melodi yang menemanimu saat tidur tiba. Karena setiap kali kamu memilih untuk melihatnya seperti itu, kamu tidak hanya tidur lebih baik, kamu juga bangun lebih kuat. Banyak orang berpikir bahwa istirahat tergantung pada memiliki hari yang sempurna, tanpa masalah atau hambatan. Mereka percaya bahwa hanya ketika semuanya teratur, pikiran bisa rileks. Namun kenyataannya, hari itu tidak pernah tiba. Akan selalu ada sesuatu yang tertunda, hal yang tidak terduga, kata-kata yang mengganggu, atau ketakutan tentang besok. Menunggu hidup menjadi mapan agar bisa tidur dengan tenang sama seperti menunggu laut tenang untuk berlayar. Itu tidak akan pernah terjadi. Orang-orang Stoa mengajarkan kita bahwa ketenangan tidak bergantung pada dunia yang tenang, tetapi pada kemampuan kita untuk mempertahankan ketenangan di tengah kekacauan. Marcus Aurelius, di tengah perang dan wabah, menulis bahwa bukan agitasi eksternal yang menghancurkan seseorang, tetapi ketidakmampuannya untuk mengatur pikirannya. Ia memahami bahwa kekuatan sejati terletak bukan pada mengendalikan apa yang terjadi, tetapi pada mengatur reaksi kita sendiri. Dan itu, meskipun terdengar rumit, dimulai dari hal yang paling sederhana. Memutuskan pikiran apa yang akan kamu tutup hari itu. Karena meskipun kamu tidak memiliki kekuatan atas keadaan, kamu memiliki kekuatan atas apa yang kamu biarkan masuk ke dalam istirahatmu. Anggap pikiranmu seperti sebuah rumah. Selama hari, banyak orang masuk dan keluar. Beberapa meninggalkan hadiah, yang lain hanya sampah. Di akhir hari, kamu yang memutuskan apakah akan menutup pintu dengan rumah yang berantakan atau membereskannya sebelum tidur. Kebanyakan orang pergi tidur tanpa membersihkan rumah mental mereka, dan itulah sebabnya mereka bangun dalam kekacauan. Orang-orang Stoa menyarankan sebaliknya. Setiap malam, atur, bersihkan, lepaskan. Biarkan pikiranmu siap menyambut hari baru. Seneca menyarankan agar sebelum tidur kamu meninjau hati nuranimu seperti pedagang meninjau catatan akuntansinya. Bukan untuk menghukum diri sendiri, tetapi untuk menjaga kejelasan. Jika ada keuntungan, rayakanlah. Jika ada kerugian, belajarlah darinya. Dan pada akhirnya, tutup buku dengan tenang, karena apa yang telah dilakukan tidak bisa diubah lagi. Kebiasaan ini mencegah apa yang telah dijalani menjadi bayangan yang menghantuimu dalam kegelapan. Sebaliknya,
ia mengubahnya menjadi pembelajaran. Psikologi modern setuju bahwa tindakan peninjauan mental ini meningkatkan kualitas tidur. Studi menunjukkan bahwa ketika kamu menulis atau berpikir secara teratur tentang apa yang membuatmu khawatir, kamu mengurangi intensitas emosional dari pikiran-pikiran itu. Mereka tidak hilang, tetapi kehilangan kekuatan untuk mengganggu tidurmu. Itu seperti mengeluarkan barang-barang dari ransel. Mereka masih ada, tetapi tidak lagi memberatimu. Epictetus menjelaskan dengan sederhana. Dari hal-hal, beberapa bergantung pada kita, yang lain tidak. Pengingat ini sangat kuat di malam hari. Berapa kali kamu membawa masalah ke tempat tidur yang tidak bisa kamu selesaikan? Kamu berbaring mengulang apa yang seseorang katakan, apa yang seseorang pikirkan, apa yang bisa terjadi besok. Tetapi tidak satu pun dari elemen-elemen itu ada dalam kendalimu saat ini. Satu-satunya hal yang ada dalam kendalimu adalah kesediaanmu untuk melepaskan. Ketika kamu memahami itu, kamu mendapatkan kembali kekuatan. Bukan kekuatan untuk mengubah hal-hal eksternal, tetapi untuk mengistirahatkan jiwamu. Pikirkan ini, tidur adalah tindakan kepercayaan. Ketika kamu menutup mata, dunia terus berjalan. Kamu tidak bisa mengawasi semuanya, kamu tidak bisa menyelesaikan semuanya. Namun, kamu menyerahkan diri untuk beristirahat. Tindakan sunyi itu adalah pernyataan. Kamu percaya bahwa hidup akan melanjutkan jalurnya. Kamu percaya bahwa besok kamu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi apa yang datang. Istirahat, maka bukanlah kelemahan. Itu adalah keberanian. Karena untuk benar-benar beristirahat, kamu memerlukan keberanian untuk melepaskan. Bayangkan sekarang kamu menempatkan timbangan di hadapanmu. Di satu sisi, apa yang dapat kamu kendalikan. Di sisi lain, apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk menempatkan setiap pikiran pada tempatnya. Apa yang di luar kendalimu, lepaskan. Itu bukan milikmu. Itu tidak perlu tidur bersamamu. Apa yang memang bergantung padamu, simpan sebagai niat untuk besok. Gerakan mental sederhana ini menjadi ritual pembebasan. Bawah sadarmu, setelah menerima pesan ini, memahami bahwa kamu tidak perlu tetap terjaga sepanjang malam, dan kemudian ketenangan datang. Dengan demikian, setiap kali kamu mempraktikkan seni ini, kamu mengubah malam menjadi kuil. Itu bukan lagi ruang siksaan mental, tetapi kebebasan. Karena kamu telah mengingat ajaran paling dalam dari orang-orang Stoa. Kedamaian tidak ditemukan dalam mengendalikan dunia, tetapi dalam mengatur batin. Dan pemerintahan itu dimulai di sini. Dalam keheningan, dalam kegelapan, dalam keputusanmu untuk menutup mata dengan kepercayaan. Ada sesuatu yang sangat mengungkap ketika kamu mengamati bagaimana pikiran berperilaku saat kamu mencoba tidur. Awalnya, mereka datang dengan lembut, seperti tetesan kecil yang jatuh ke danau yang tenang. Tetapi jika kamu tidak memperhatikannya dengan hati-hati, tetesan itu bisa berubah menjadi badai. Dan danau yang seharusnya memantulkan ketenangan menjadi bergolak tanpa henti. Pikiran tidak membedakan antara momen tindakan dan momen istirahat. Jika kamu tidak melatihnya, ia akan terus berlari seolah-olah dalam pertempuran penuh. Dan kemudian, meskipun tubuhmu berbaring, jiwamu tetap berdiri di tengah medan perang yang tak terlihat. Orang-orang Stoa memahami bahwa pikiran, seperti kuda liar, perlu dibimbing. Jika kamu membiarkannya bebas tanpa arah, ia akan menyeretmu ke tempat-tempat berbahaya. Namun jika kamu belajar untuk mengendalikannya, ia bisa membawamu kemanapun yang kamu inginkan. Malam adalah waktu terbaik untuk mempraktikkan bimbingan ini, karena di sanalah pikiranmu muncul lebih jelas, tanpa gangguan eksternal. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap hari harus dinilai bukan dari apa yang dibawanya, tetapi dari bagaimana kamu menghadapinya. Penilaian itu bukanlah hukuman, itu adalah pembelajaran. Dan ia melakukannya tepat dalam keintiman malam, ketika tidak ada tentara, tidak ada senator, tidak ada kerumunan, hanya dirinya sendiri yang berhadapan dengan pikirannya. Seneca menyarankan bahwa setiap malam sebelum tidur, seseorang harus meninjau hati nuraninya dan bertanya, apa yang aku lakukan dengan baik hari ini?
Apa yang aku lakukan dengan buruk? Apa yang bisa aku perbaiki? Latihan ini bukan untuk tenggelam dalam rasa bersalah, tetapi untuk membebaskan diri darinya. Ketika kamu mengakui kesalahanmu dengan jujur, kamu tidak perlu lagi pikiranmu mengulanginya sepanjang malam. Ketika kamu menghargai keberhasilanmu, pikiran belajar untuk mempercayai dirimu sendiri. Dan ketika kamu mendefinisikan apa yang akan kamu perbaiki, hari berikutnya sudah memiliki arah. Praktik itu begitu sederhana dan dalam, mengubah kegelapan menjadi bengkel pertumbuhan yang sunyi. Psikologi saat ini menjelaskan bahwa kebiasaan ini terkait dengan apa yang disebut kebersihan tidur. Otak membutuhkan sinyal yang jelas bahwa hari telah berakhir, dan salah satu yang paling efektif adalah mengatur pikiran. Tidak melakukannya seperti mencoba tidur dengan semua lampu menyala dan musik dengan volume maksimum. Pikiranmu tidak mengerti bahwa ia harus beristirahat. Namun jika kamu meninjau dan mengatur, bahkan secara mental, kamu mengirimkan pesan yang jelas. Ini tetap di sini. Sekarang aku bisa melepaskan. Pesan itu mengubah segalanya. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan hal-hal eksternal, tetapi kita dapat mengendalikan opini kita tentang apa yang terjadi. Dan di malam hari, pengingat ini menjadi balsem. Karena ketika kamu menutup mata, sebagian besar pikiranmu terfokus pada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Apa yang seseorang katakan, apa yang tidak kamu capai, apa yang kamu takuti akan datang. Tidak satu pun dari elemen-elemen itu ada di tanganmu saat ini. Satu-satunya pilihan nyata adalah bagaimana kamu akan menafsirkannya. Kamu bisa melihatnya sebagai beban yang harus kamu seret, atau kamu bisa melihatnya sebagai pelajaran yang dapat kamu lepaskan. Dan pilihan itu mendefinisikan apakah kamu tidur dengan damai atau dalam badai. Bayangkan sekarang pikiranmu seperti taman. Selama hari, benih segala jenis jatuh, beberapa harapan, beberapa ketakutan, beberapa keraguan. Malam adalah saat ketika kamu memutuskan benih mana yang akan disiram. Jika kamu menyiram benih ketakutan, akar akan tumbuh yang meluas di dalam dirimu. Jika kamu menyiram benih kepercayaan, kamu akan bangun dengan tunas ketenangan. Kamu tidak dapat mencegah benih segala jenis jatuh, tetapi kamu bisa memilih mana yang akan kamu pelihara. Dan pilihan itu, malam demi malam, akan membentuk karaktermu. Cukup dengan mengingat bahwa kekaisaranmu adalah pikiranmu dan bahwa kedamaianmu tergantung pada bagaimana kamu melatihnya. Jadi malam ini, sebelum menyerahkan diri pada tidur, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu. Cerita apa yang ingin aku ulangi oleh bawah sadarku saat aku beristirahat? Kamu tidak memerlukan jawaban panjang. Satu frasa sederhana sudah cukup. Aku memiliki kekuatan untuk melepaskan. Nilaimu tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Besok adalah kesempatan baru. Pilih yang paling beresonansi denganmu. Ulangi dengan lembut. Biarkan ia menetap di dalam dirimu seperti melodi, dan kemudian serahkan dirimu pada tidur dengan percaya, karena apa yang kamu tabur sekarang akan mekar saat fajar. Kegelapan malam memiliki kekuatan yang sering kita remehkan. Ketika dunia menjadi sunyi dan lampu padam, pikiran mengambil kekuatan yang berbeda. Apa yang tampak kecil di siang hari bisa menjadi besar dan menakutkan. Apa yang merupakan detail bisa menjadi bayangan yang memenuhi seluruh ruangan pikiranmu. Di tengah intensitas sunyi itu, kebenaran terungkap. Bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan istirahatmu, tetapi bagaimana kamu menafsirkannya dalam menit-menit terakhir sebelum tidur. Epictetus mengatakan bahwa orang bijak tidak mengharapkan hal-hal terjadi seperti yang mereka inginkan, tetapi menginginkannya terjadi sebagaimana adanya. Frasa sederhana ini mengandung obat yang kuat untuk kecemasan malam hari, karena banyak dari insomnia lahir dari perlawanan terhadap apa yang sudah terjadi, atau ketakutan akan apa yang belum tiba. Kamu berbaring mengulangi, andai aku mengatakan hal lain. Bagaimana jika besok salah? Mengapa ini terjadi padaku? Namun pertanyaan-pertanyaan itu tidak memiliki jawaban saat ini, dan dengan berpegang pada mereka,
Satu-satunya hal yang kamu capai adalah memperpanjang penderitaanmu. Penerimaan bukanlah menyerah. Itu adalah melepaskan pertarungan melawan hal yang tak terhindarkan. Dan dalam penyerahan yang sadar itu, pikiran menemukan kedamaian. Marcus Aurelius, di tengah wabah dan perang, menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap hari bisa jadi hari terakhirnya. Ia tidak melakukannya dengan ketakutan. Ia melakukannya dengan rasa syukur, karena ia memahami bahwa satu-satunya kepastian adalah masa kini, dan bahwa mengkhawatirkan apa yang tidak dapat dikendalikan adalah menyia-nyiakan hidup. Pikirkan tentang kekuatan pengingat ini yang diterapkan pada malammu. Apa gunanya kehilangan jam istirahat karena takut akan apa yang belum ada? Bukankah lebih bijaksana untuk melepaskan dan membiarkan hidup datang saatnya? Psikologi modern mendukung praktik ini dengan apa yang disebut kesadaran penuh. Kemampuan untuk sepenuhnya berada di masa kini tanpa menghakiminya. Ketika kamu menerapkan pendekatan ini sebelum tidur, pikiranmu berhenti melawan masa lalu dan memproyeksikan bencana di masa depan. Ia hanya mengamati apa yang ada, keheningan, napasmu, berat tubuhmu di tempat tidur. Dan pengamatan sederhana itu sudah cukup untuk menenangkan badai, karena pikiran tidak dapat secara bersamaan mempertahankan perhatian penuh dan kekhawatiran yang berlebihan. Yang satu menggantikan yang lain. Seneca memperingatkan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan kebenaran ini menjadi jelas di malam hari. Berapa kali kamu takut pada masalah yang tidak pernah datang? Berapa kali kamu menghidupkan kembali dalam pikiranmu sebuah adegan yang tidak ada orang lain ingat? Itulah sifat penderitaan yang tidak perlu. Ia tumbuh di pikiranmu, bukan di dunia. Namun setiap kali kamu mengulanginya sebelum tidur, bawah sadarmu merekamnya seolah-olah itu nyata. Dan keesokan harinya kamu bereaksi seolah-olah kamu telah menjalani pertempuran ketika pertempuran itu hanya ada di kepalamu. Bayangkan pikiranmu seperti langit malam. Di siang hari, awan aktivitas tidak membiarkanmu melihat apa yang ada di baliknya. Namun di malam hari, ketika kebisingan mati, langit terbuka dan bintang-bintang muncul. Bintang-bintang itu adalah pikiran-pikiranmu yang paling dalam, yang selalu ada di sana tetapi tidak dapat kamu lihat dengan jelas. Jika kamu fokus pada badai, kamu hanya akan melihat kegelapan. Namun jika kamu mengangkat pandangan dan memilih untuk mengamati bintang-bintang, kamu akan menemukan bahwa ketenangan selalu tersedia. Itulah pilihan yang kamu miliki setiap malam. Neuroscience menunjukkan bahwa dalam momen-momen sebelum tidur, otak memasuki keadaan yang dikenal sebagai hipnagogia, di mana ia sangat reseptif terhadap ide-ide. Apa yang kamu pikirkan dalam rentang itu lebih mungkin untuk diintegrasikan ke dalam ingatan dan bawah sadarmu. Itulah sebabnya, jika kamu memilih frasa penerimaan dan ketenangan, kamu tidak hanya akan tidur lebih baik, tetapi kamu juga akan melatih pikiranmu untuk bereaksi dengan lebih tenang dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi tentang mengingatkan otakmu bahwa ia tidak perlu hidup dalam perjuangan terus-menerus. Jadi saat kamu bersandar di tempat tidur dan merasakan napasmu melambat, lakukan tindakan kepercayaan. Katakan pada pikiranmu, aku tidak perlu menyelesaikan apapun sekarang. Dunia bisa menunggu. Malam ini milikku untuk beristirahat. Ulangi kata-kata ini sampai mereka menjadi gumaman lembut di dalam dirimu. Dan ketika kamu akhirnya menyerahkan diri pada tidur, ingatlah bahwa tindakan melepaskan ini bukanlah kelemahan. Itu adalah keberanian, karena dibutuhkan lebih banyak keberanian untuk percaya daripada untuk mengendalikan. Dan setiap malam di mana kamu memilih untuk percaya, jiwamu tumbuh sedikit lebih kuat. Ada malam-malam di mana tubuh terasa lelah, tetapi pikiran bersikeras untuk tetap terjaga. Seolah-olah ada celah antara apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu pikirkan. Kamu menutup mata dan tubuhmu meminta istirahat, tetapi kepalamu mulai berlari maraton tak terlihat. Kamu meninjau percakapan, memproyeksikan ketakutan, membayangkan masa depan yang belum ada, dan di tengah perlombaan itu, istirahat menghilang. Ini adalah salah satu pengalaman paling umum dalam kehidupan modern, tetapi juga salah satu yang paling banyak mencuri vitalitas.
Karena tidak peduli berapa jam yang kamu habiskan di tempat tidur, jika pikiran tidak tenang, kamu tidak pernah benar-benar beristirahat. Orang-orang Stoa, meskipun hidup berabad-abad yang lalu, memahami dilema ini dengan baik. Marcus Aurelius, penguasa kekaisaran yang sedang krisis, memahami bahwa beban tanggung jawab bisa menjadi tak tertahankan jika ia tidak melatih batinnya. Itulah sebabnya ia menulis dalam meditasinya frasa-frasa yang tampak seperti pengingat untuk dirinya sendiri. Jiwamu diwarnai oleh warna pikiranmu. Frasa itu adalah cermin untukmu malam ini, karena jika kamu membawa pikiran kecemasan ke tempat tidur, jiwamu diwarnai oleh kecemasan. Namun jika kamu memilih untuk membawa ketenangan, jiwamu bangun dengan ketenangan. Bukan apa yang terjadi di luar yang menentukan istirahatmu, tetapi apa yang kamu pilih untuk renungkan ketika semuanya mati. Seneca mengatakan bahwa kita tidak boleh takut pada kematian, tetapi pada tidak hidup dengan baik. Dan itu termasuk cara kita beristirahat. Tidur bukanlah pemborosan waktu. Itu adalah investasi dalam kejelasan, kekuatan, keseimbangan. Kesalahan terletak pada keyakinan bahwa istirahat adalah apa yang tersisa, ketika kenyataannya ia adalah apa yang menopang segalanya. Orang-orang Stoa memahami bahwa pikiran yang kelelahan menjadi rentan terhadap keburukan, kemarahan, dan ketakutan. Namun pikiran yang beristirahat mampu mempertahankan kebajikan bahkan dalam badai. Perbedaan itu dimulai pada cara kamu menutup hari. Psikologi modern berbicara tentang pentingnya ritual malam hari. Bukan hanya tentang mematikan lampu atau memutuskan sambungan dari layar, tetapi tentang melatih pikiranmu untuk melepaskan. Pikiran seperti pengunjung. Beberapa datang dengan hadiah, yang lain dengan beban. Kamu memutuskan mana yang kamu izinkan masuk ke ruangan batinmu, dan tindakan seleksi itulah yang mendefinisikan istirahatmu. Ini bukan tentang menyangkal masalah, tetapi tentang memutuskan bahwa mereka tidak akan tidur bersamamu. Karena jika mereka melakukannya, mereka akan menempati tempat yang seharusnya suci, ruang penyembuhanmu. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan dimulai ketika kamu mengenali apa yang ada di tanganmu dan apa yang tidak. Ajaran ini yang diterapkan pada malam hari adalah balsem. Pikirkan semua hal yang kamu bawa ke tempat tidur, komentar yang seseorang buat, keputusan yang masih belum kamu ketahui apakah itu benar, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Tidak satu pun dari elemen-elemen ini yang dapat kamu selesaikan saat ini. Berpegang pada mereka hanya mengambil energimu. Namun, apa yang ada di tanganmu adalah kesediaanmu untuk beristirahat. Itulah kebebasan yang dapat kamu latih sekarang. Memutuskan bahwa tidur tidak akan diserang oleh apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa selama tidur nyenyak, otak menghilangkan racun yang menumpuk dan mengatur ingatan. Itu seperti sapu tak terlihat yang melewati pikiranmu dan meninggalkan ruang untuk yang baru. Namun proses ini hanya dapat dilakukan jika kamu memberinya izin, jika kamu berhenti menjenuhkannya dengan ide-ide yang tidak pernah berhenti berulang. Itulah sebabnya setiap kali kamu memilih untuk melepaskan sebelum tidur, kamu membantu pikiranmu untuk membersihkan dirinya sendiri, untuk memperbarui dirinya sendiri. Dan ketika kamu bangun, kejelasan adalah hasil alami dari pembersihan itu. Bayangkan malam ini seperti sungai. Selama hari, airnya dipenuhi daun, ranting, bahkan sampah. Namun sekarang kamu memiliki kesempatan untuk membiarkannya mengalir, untuk membiarkan arus membawa apa yang tidak lagi berguna. Kamu tidak perlu menangkap setiap daun atau menghentikan arus untuk memeriksa setiap ranting. Kamu hanya perlu mengamati bagaimana mereka pergi, bagaimana sungai melanjutkan jalurnya tanpa campur tanganmu. Itulah metafora sempurna untuk pikiran saat tidur, aliran konstan yang tidak memerlukan usahamu. Jadi malam ini, ketika kamu merasakan pikiran berdesakan, ingatkan dirimu. Aku tidak perlu berlari dalam perlombaan ini sekarang. Istirahat adalah prioritasku. Ulangi dengan tenang, seperti mantra yang menjadi benih dalam dirimu. Biarkan benih itu tumbuh saat kamu tidur, karena setiap kali kamu memilih untuk beristirahat dengan niat, kamu melatih pikiranmu untuk kekuatan. Dan di pagi hari,
kamu akan menemukan bahwa kamu tidak hanya tidur, tetapi juga terlahir kembali dengan sedikit lebih banyak kejelasan dan ketahanan.